Puji Tuhan. Haleluya. Oke adik-adik, di sini kakak mau minta waktu dan perhatiannya. Di sini kakak mendapat tugas dari dosen agama kakak untuk memberitakan firman Tuhan atau berkhotbah. Namun sebelum kakak memberitakan firman Tuhan, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa dulu ya. Lipat tangannya semua, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa yang di surga, Tuhan, kami di sini mau bersyukur atas segala kebaikan-Mu yang Engkau berikan hingga sepanjang hari ini dalam kehidupan kami. Dan juga Tuhan, di sini kami datang berkumpul, mau menyatukan hati kami, mau menyatukan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman-Mu ini menjadi kekuatan pelita bagi dalam kehidupan kami, supaya kami bisa hidup seturut firman-Mu selalu. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, di sini kakak akan memberitakan firman Tuhan yang berjudul Hidup sebagai Anak-anak Terang. Kakak akan membuka Alkitab yang terambil dalam Efesus 5 ayat ke-8 sampai yang ke-10. Kakak akan membacakan, adik-adik mendengarkan, oke? Judulnya Hidup sebagai Anak-anak Terang. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Adik-adik, jadi Rasul Paulus di sini menasehati jemaat yang ada di Efesus. Karena jemaat Efesus ini pada zaman dahulu ini mereka itu hidupnya penuh dengan kegelapan, atau mereka tidak tahu tentang adanya Tuhan dan tidak tahu apa itu firman Tuhan. Karena pada zaman dahulu itu mereka menyembahnya Dewi Artemis. Jadi hidup mereka itu penuh dengan kegelapan. Karena mereka tidak mengenal Tuhan dan hidup mereka tidak mencerminkan sebagai anak-anak terang, mereka itu hidupnya penuh dengan dosa, yaitu mereka itu pemabuk, pemarah, terus apa lagi? Pembohong, lalu pencuri, pendusta. Nah, tapi sekarang Rasul Paulus mengatakan bahwa mereka, yaitu jemaat Efesus, bukan lagi anak-anak kegelapan, melainkan mereka sudah menjadi anak terang karena mereka sudah mengenal tentang firman Tuhan. Mereka sudah mengenal siapakah Tuhan itu. Jadi Rasul Paulus mengatakan mereka tuh hidupnya harus turut dengan firman Tuhan. Sikap mereka, tingkah laku mereka, perbuatan mereka harus mencerminkan sebagai anak-anak terang. Nah, jadi adik-adik, apa yang dikatakan Rasul Paulus pada zaman dahulu kepada jemaat Efesus itu juga berlaku buat kita. Jadi Rasul Paulus menginginkan kakak, adik-adik, papa kita, mama kita, kakek kita, nenek kita, dan semua anak Tuhan boleh hidup sebagai anak-anak terang. Hidup sebagai anak-anak terang itu yang seperti apa sih? Ada yang tahu? Tidak mencuri, tidak pemarah, tidak pembohong, tidak melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, dan hidupnya harus berbuah dalam buah-buah roh. Apa itu buah-buah roh? Ada yang tahu buah-buah roh? Ayo kita baca di Galatia 5. Tunggu ya, kakak akan membuka Galatia 5 ayat ke-22 sampai 23. Tetapi buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi Tuhan menginginkan supaya kita menjadi anak-anak terang dengan cara hidup kita harus menjalankan menjalankan atau melakukan buah-buah roh ini gampang apa enggak? Susah. Sangat susah. Oleh karena itu, dengan kita bertekun, dengan kita terfokus,
hidup sebagai anak-anak terang, pasti kita akan bisa melakukannya. Oke, sekian firman Tuhan dari kakak. Untuk mengakhirinya kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Juru Selamat kami, di sini Tuhan kami telah mendengarkan setiap taburan firman-Mu. Biarlah Tuhan ini menjadi pedoman dan kekuatan bagi kaki terang kami, supaya kami bisa hidup selalu menurut firman-Mu dan perintah-Mu, supaya kami bisa hidup menjadi anak-anak terang-Mu, bukan menjadi anak kegelapan, supaya segala kedagingan kami, keduniaan kami bisa terlepas dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami telah mau berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya, amin.